Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tafia Dwirania, NPM 24120111152. Di sini saya akan menjelaskan materi PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul ejaan. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum ejaan itu apa? Kalau pada belum tahu, tonton sampai habis ya. Jadi kita masuk ke pengertian ejaan. Ejaan adalah seperangkat aturan yang mengatur cara penulisan dan pengucapan kata dalam bahasa tertentu, termasuk dalam bahasa Indonesia. Dalam konteks bahasa Indonesia, ejaan mencakup pemakaian huruf, tanda baca, dan aturan-aturan terkait penulisan kata serta struktur kalimat. Next slide, kita langsung masuk ke sejarah perkembangan ejaan. Ejaan bahasa Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan, antara lain yang pertama, ejaan Van Ophuijens pada tahun 1901. Ejaan ini merupakan yang pertama kali digunakan secara resmi, dikenal dengan penggunaan huruf OE untuk menggantikan U. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947. Pada masa ini, huruf OE digantikan oleh U dan beberapa penyesuaian lainnya diterapkan. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan EYD pada tahun 1972. EYD adalah pembaruan besar dalam aturan penulisan, mencakup pembakuan tanda baca, tanda huruf kapital, pemenggalan kata, dan kata serapan. Oke, next slide, kita masuk ke komponen penting dalam ejaan. Yang pertama ada huruf. Penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, dan kata-kata tertentu. Yang kedua, tanda baca. Ada tanda titik, koma, tanda tanya, tanda seru, serta aturan penempatan yang tepat. Yang ketiga ada pemenggalan kata, yakni aturan terkait pemenggalan kata yang tepat saat penulisan. Yang keempat ada kata serapan, penyesuaian penulisan kata-kata asing ke dalam bentuk yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Next slide, kita lanjut bahas contoh penggunaan ejaan. Yang pertama kata baku, aktif versus aktif. Menurut kalian yang mana yang benar? Yang pakai F atau yang pakai P? Ya benar, yang benar adalah pakai F. Dan yang salah pakai P. Oke, yang kedua penggunaan huruf kapital. Indonesia, I-nya harus besar ya guys. Dan yang ketiga pemenggalan kata. Kerja. Itu salah, jadi nggak ada kata hubung di RJA itu nggak ada kata penghubung, jadi kerja aja gitu guys. Next, kita langsung bahas ke tujuan pembakuan ejaan. Pembakuan ejaan bertujuan untuk menyamakan standar penulisan di berbagai kalangan, baik dalam dunia pendidikan, media massa, maupun dokumen resmi pemerintahan sehingga memudahkan komunikasi tertulis. Ejaan yang disempurnakan atau EYD tetap menjadi dasar utama dalam penggunaan bahasa Indonesia secara resmi hingga saat ini, meskipun ada beberapa revisi dan penyesuaian seiring perkembangan bahasa. Next, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Ejaan dalam bahasa Indonesia sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam penulisan resmi. Penggunaan ejaan yang benar mencerminkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.